Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septia Ramanda. Saya dari semester 4 Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tugas saya dari mata kuliah Metodologi Studi Islam, yang dimana saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai simbolik menurut Clifford Geertz. Baiklah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dari judul besar Islam sebagai simbolik. Yang pertama itu ada Islam sebagai representasi simbolik. Menurut Clifford Geertz, Islam difahami sebagai representasi simbolik dalam kerangka agama sebagai simbol yang memiliki peran penting dalam membentuk suasana batin serta motivasi yang kuat, menyeluruh dan tahan lama bagi penganutnya. Clifford Geertz melihat bahwa simbol agama tidak sekedar berfungsi sebagai tanda atau lambang semata, melainkan berperan aktif dalam membentuk cara pandang terhadap dunia yang membangun etos hidup bagi umatnya. Simbol-simbol tersebut menginternalisasi nilai-nilai serta sikap hidup yang dianggap normatif dan sakral, sehingga sangat mempengaruhi perilaku dan keseharian umat. Oleh karena itu, Islam sebagai sistem simbolik menurut Clifford Geertz bukan hanya berkaitan dengan dimensi metafisik, melainkan juga sebagai eksperimen budaya yang membentuk struktur sosial dan kondisi psikologis. Clifford Geertz juga mengidentifikasi adanya perbedaan cara masyarakat Jawa dalam mempresentasikan Islam sebagai simbol-simbol tertentu. Ia membedakan antara santri, abangan, dan priayi. Ketiga bentuk ekspresi keberagaman ini dipengaruhi oleh 3 struktur sosial utama, yaitu desa, pasar, dan birokrasi pemerintahan. Nah, dalam pengalaman Clifford Geertz, 3 lingkungan sosial ini yakni kehidupan perdesaan, aktivitas pasar, dan lembaga pemerintahan yang berinteraksi dengan latar belakang sejarah budaya yang berbeda-beda, khususnya terkait dengan masuknya agama dan peradaban Hindu serta Islam masuk ke Jawa. Kondisi tersebut kemudian melahirkan 3 varian masyarakat, itu tadi abangan, priayi, dan santri. Yang pertama itu tentang abangan yang cenderung mengedepankan unsur-unsur kepercayaan amistik lokal, dan santri yang menitik beratkan pada ajaran dan praktik Islam secara ortodoks. Dan terakhir itu ada priayi yang mempertahankan nilai-nilai dan simbol yang berasal dari tradisi Hindu atau Jawa. Menurut Clifford Geertz, makna-makna dalam kebudayaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun atau dapat diakses secara publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa makna tersebut merupakan hasil kontribusi sejarah. Makna-makna ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui simbol-simbol atau ritual yang dijalankan. Selain itu, Clifford Geertz juga menegaskan bahwa kebudayaan terdiri atas struktur-struktur yang terus berubah. Manusia juga memiliki kemampuan untuk merubah, mengurangi, bahkan menghapus makna-makna tersebut sesuai dengan konteks sosial dan situasi zamannya, atau mengikuti peradaban zaman seperti itu. Clifford Geertz juga melihat agama sebagian dari budaya. Agama tidak hanya terbatas pada teks-teks suci, ajaran kehidupan setelah mati, atau aturan-aturan hukum yang dijanjikan pahala. Dan melalui praktik keagamaan, manusia dapat memahami dalam konteks jaringan sosial, posisi, dan perannya di dalam masyarakat. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai alat legitimasi dalam konteks politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, perilaku keberagaman yang beragam ini memicu konflik-konflik dan pertikaian. Di sisi lain, pendekatan Clifford Geertz dalam memetakan hubungan antara agama satu dengan budaya lokal yang menjadi model awal untuk penelitian selanjutnya. Interaksi antara keduanya potensi melahirkan beberapa pola bentuk dan karakter keberagaman yang
baru. Pendekatan ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk menguji ulang konsep-konsep mengenai agama dan budaya yang diajukan oleh Clifford Geertz dengan memasukkan variabel-variabel baru yang berkembang dalam konteks kekinian. Nah, contoh nyata dalam pendekatan ini ditemukan dalam penelitian Maulidi yang mengkaji hubungan antara budaya dan agama melalui praktik sholat dalam Islam. Nah, ia menemukan bahwa praktik sholat bukan hanya berdampak positif yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak tersebut meliputi peningkatan kebersihan pribadi, pemenuhan hak-hak, terus hak-hak orang lain yang secara adil, disiplin waktu, dan terjalin kebersamaan antara sesama muslim, menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ketenangan jiwa ataupun raga, dan kemampuan untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan, selain berfungsi sebagai sarana pendidikan keluarga. Maulidi menyimpulkan adanya sebab dan akibat antara kualitas sholat dan perilaku individu. Semakin baik kualitas sholat seseorang, semakin positif pula perilakunya. Pada gilirannya, perilaku yang baik akan membentuk budaya positif dalam masyarakat. Dalam kajian antropologi, agama secara sederhana difahami berbagai ilmu yang memahami dalam konteks perilaku manusia yang menjalankan keyakinan agamanya dengan fokus pertanyaan mengapa dan bagaimana manusia memeluk agama. Nah, karena konteks keberagaman mencakup beberapa dimensi dalam kehidupan, maka muncullah agama-agama yang dianut oleh manusia atau oleh masyarakat seluruh dunia. Secara khusus Indonesia terdapat 6 agama yang resmi dan disahkan oleh masyarakat yang lainnya seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dan poin yang kedua itu ada ritual dan makna dalam Islam. Islam dalam pandangan Clifford Geertz dipahami sebagai representasi simbolik yang beroperasi dalam kerangka Islam sebagai sistem simbol. Sistem ini membentuk perasaan dan dorongan batin yang kuat serta tahan lama pada diri manusia dengan merumuskan pandangan yang struktur dasar realistis. Lalu membingkainya dengan kesan sebagai sesuatu yang nyata. Menurut Clifford Geertz, untuk memahami agama termasuk agama Islam itu diperlukan analisis terhadap simbol-simbol keagamaannya, karena simbol-simbol ini sangat berkaitan erat dengan struktur sosial serta kondisi psikologis masyarakatnya. Oleh karena itu, makna dari simbol-simbol keberagaman perlu ditelusuri secara terus-menerus agar dapat dipahami secara mendalam. Clifford Geertz juga membedakan antara simbol Islam dan simbol Islam dan yang berfungsi sebagai tanda atau luar dalam pemahaman yang mendalam. Dalam simbol-simbol yang benar-benar mencerminkan pemahaman serta pengalaman ajaran Islam secara menyeluruh. Di masyarakat Jawa, misalnya, simbol-simbol keislaman dapat mengalami proses adaptasi dan interpretasi sesuai dengan kondisi budaya dan sosial setempat, sehingga dapat membentuk ekspresi Islam yang unik dan beragam. Singkatnya, menurut Clifford Geertz, Islam sebagai representasi simbolik dan agama bekerja sebagai sistem yang membentuk cara pandang dan memotivasi hidup umatnya. Pemahaman terhadap simbolik ini harus selalu dikaitkan dengan konteks budaya dan sosial agar maknanya dapat ditangkap secara menyeluruh. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya tentang Islam sebagai simbolik menurut Clifford Geertz. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.